Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Logan Lucky, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy Logan dan anaknya bernama Sadie tinggal di West Virginia. Jimmy menyarankan Sadie untuk menyanyikan lagu favoritnya, yaitu Take Me Home Country Roads dari John Denver, untuk kontes kecantikan yang akan dia ikuti. Tapi, Sadie nggak yakin untuk membawakan lagu tersebut. Di sini dapat diketahui kalau Jimmy sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Bobby yang mempunyai hak asuh Sadie. Kini, Sadie tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang bernama Moody. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy bilang kalau dia akan datang tepat waktu ke kontes kecantikan anaknya tersebut. Jimmy lalu terlihat sedang mengerjakan proyek terowongan bawah tanah di arena balap mobil yang bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini dia lalu dipanggil oleh bosnya bernama Kel yang memecatnya karena ada pekerja yang memberitahu kalau Jimmy kakinya pincang satu akibat bermain football saat SMA dulu. Jimmy yang selama ini udah mencoba menyembunyikan kakinya yang pincang tersebut, mau gak mau harus menerima keputusan bosnya. Kita lalu diperlihatkan kalau Jimmy mempunyai adik perempuan bernama Melly yang merupakan hairstylist. Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemui Sadie, tetapi di sini dia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah ke Lynchburg, di mana ini membuat Jimmy akan lebih sulit untuk mengunjungi Sadie. Malamnya, Jimmy pergi ke bar milik adik laki-lakinya bernama Clyde yang merupakan mantan veteran perang Irak yang kehilangan satu tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Gak lama kemudian seorang pemilik perusahaan minuman buat olahraga bernama Max masuk ke bar dengan dua temannya. Max yang merupakan orang angkuh membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon. Clyde lalu melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman hanya dengan tangan satu, membuat Max tampak terkejut. Max meminta Clyde membuat minuman lagi untuk dia rekam dan sebarkan. Tetapi Jimmy yang mendengar itu gak suka lalu menyerang Max dan dua temannya. Sementara Jimmy berantem, Clyde melangkah keluar dan melemparkan molotov dari koktail ke mobil Max. Max dan dua temannya pun keluar dan melihat mobilnya terbakar, sementara Jimmy dan Clyde pergi. Keesokan harinya, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway pada saat perlombaan besar Coca-Cola 600 yang sedikit lagi akan diadakan. Clyde gak yakin dengan ide ini, tetapi Jimmy kemudian menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir melalui sebuah pipa di terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy lalu juga bilang kalau di perlombaan tersebut nanti staf dan keamanan gak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide tersebut masuk akal, Clyde pun setuju. Nah, untuk membantu perampokan, mereka berdua mengajak Melly dan juga Joe Bank, yaitu seorang kriminal pembobol brankas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pun pergi ke penjara untuk bertemu dengan Joe. Mereka berdua menjelaskan rencana mereka, yang kemudian Joe tertawakan karena dia sendiri aja lagi ada di penjara. Joe juga gak percaya dengan mereka karena si isi kota tahu kalau keluarga Logan mempunyai kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka serius meyakinkan Joe dan bilang kalau mereka bisa membawanya masuk dan keluar dari penjara tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar ini, Joe akhirnya setuju untuk ikut dengan syarat dua adik laki-lakinya bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde pergi mengunjungi Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan merekrut mereka. Nah, Clyde kemudian menabrakkan mobilnya ke sebuah toko. Ini ditujukan supaya dia bisa masuk ke penjara dan membantu Joe untuk keluar dari sana. Clyde pun dijatuhi hukuman penjara, tapi karena mengingat jasanya dalam perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari. Sementara itu, dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi, Melly, Sam, dan Fish memenuhi sistem pipa speedway dengan kecoa untuk menentukan pipa mana yang menuju ke lemari besi. Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan, dia bertemu dengan Sylvia Harrison, seorang dokter yang merupakan temannya saat SMA. Sylvia memberikan Jimmy suntik tetanus gratis karena dia sedang menjalankan klinik keliling. Di sini bisa diketahui kalau Jimmy pernah mencium Sylvia pada waktu SMA.
Jimmy lalu mendapat informasi kalau para pekerja terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga perampokan pun harus dilakukan seminggu lebih cepat. Sementara itu, di penjara, Joe membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan bernama Nemen untuk mengkoordinasi tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang, Joe berpura-pura keracunan makanan, jadi dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Nah, di sini Clyde muncul dan bersama Joe, mereka pun bersiap keluar dari penjara. Di sisi lain, Nemen melaksanakan tugasnya dan terjadilah kerusuhan di penjara. Sementara Joe dan Clyde kabur dari penjara tanpa ketahuan. Mereka berdua bertemu dengan Melly yang kemudian membawa mereka ke Speedway. Nah, kepala penjara bernama Warden Burns kelabakan dan berusaha menangani kerusuhan di penjara. Masalahnya, Warden ini gak mau menelpon polisi karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Dia pun akhirnya mencoba menuruti kemauan para tahanan. Di sisi lain, Fish dan Sam meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga pengunjung hanya bisa membeli tiket secara tunai. Sementara itu, Jimmy, Clyde, dan Joe masuk ke pipa tempat uang mengalir. Di sini, Joe merakit bom dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang, yaitu kantong plastik, pemutih, garam palsu, dan juga permen jelly. Joe lalu memasukkan bom ke dalam pipa untuk meledakkan pintu corong pipa lemari besi. Mereka lalu menyedot banyak uang dengan pompa vakum besar yang dipasangkan ke pipa. Nah, uang-uang tersebut lalu dimasukkan ke kantong sampah yang kemudian dibawa oleh Fish dan juga Sam. Namun, asap bom berhasil diketahui oleh staf dari Speedway, sehingga mereka meminta keamanan untuk mengecek. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish dan Sam dan juga Jimmy yang mengatakan kalau mereka tidak melihat atau mencium ada asap, sehingga para penjaga ini pun tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan ingin menyelinap keluar, Clyde dan Joe ditemukan oleh Max dan pembalap yang disponsorinya bernama Dayton White yang sebelumnya bertengkar dengan Max. Di sini, Clyde tanpa basa-basi langsung menghajar Max lalu pergi. Di penjara, Nemen membakar tong sampah yang dikira Warden terjadi kebakaran. Karena takut, Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clyde dan Joe menyamar menjadi pemadam kebakaran lalu berhasil menyelinap masuk ke penjara tanpa ada yang menyadari. Di sisi lain, Sadie bersiap tampil di kontes kecantikan dengan lagu suruhan ibunya, yaitu Umbrella dari Rihanna. Di panggung, Sadie melihat Jimmy yang baru datang dan dia langsung mengganti lagunya dengan menyanyikan lagu favorit ayahnya, yaitu Take Me Home Country Roads. Di sini Jimmy pun terlihat bangga dan terharu, dan pada akhirnya Sadie pun memenangkan kontes tersebut. Gak lama kemudian di TV terdapat berita yang mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Ini dikarenakan karena Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin, dan dia melaporkan lokasi uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain, agen FBI bernama Sarah Grayson menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaan, Sarah mengunjungi Warden, tetapi Warden yang gak mau reputasinya jelek mengatakan kalau di penjara gak terjadi apa-apa. Dia juga mengatakan kalau Clyde dan Joe ada di penjara pada waktu perampokan. Sarah lalu mengunjungi Max yang bonyok di rumah sakit. Di sini Max menjelaskan tentang pertemuannya dengan Clyde, tetapi penjelasannya tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton yang dengan sengaja mengatakan kalau Max nggak bertemu dengan Clyde. Ini dilakukan Dayton karena pertengkarannya dengan Max yang masih membuatnya kesal. 6 bulan setelah perampokan, Sarah yang masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemulihan uang yang dia dapatkan dari asuransi, dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain, Joe yang dibebaskan dari penjara pulang ke rumahnya dan menemukan kantong plastik berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu, Nemen yang dikeluarkan dari penjara juga mendapatkan kantong berisi uang,
Begitu juga dengan Sylvia dan pekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini kemudian dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan adalah supaya polisi mengira pelaku nggak jadi merampok dan membiarkan semua uang ada di situ. Nah, kemudian juga dijelaskan kalau ternyata waktu itu, di saat yang lain sedang membawa uang hasil rampokan keluar, Jimmy dibantu dengan Melly menyedot dan memasukkan beberapa uang lagi ke dalam kantong lain, yang kemudian mereka sembunyikan. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan kepada Joe dan yang lainnya. Beberapa lama kemudian, Jimmy yang sudah berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di bar juga terdapat Joe yang sedang PDKT dengan Melly. Nah, Clyde kemudian melayani wanita misterius yang ternyata adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan. Padahal kasusnya udah ditutup. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Logan Lucky. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.